Oke, lanjut kabar mantap kali ini datang lagi dari industri pertahanan matra darat kita Indonesia, yaitu PT Pindad Bos. Dimana setelah kemarin Pindad join dengan 3 perusahaan Tiongkok dalam bidang industri alat berat dan juga alat-alat pertanian, baru-baru ini lagi ternyata Pindad baru saja menaikkan MOU kerjasama mantap dengan 2 perusahaan asal Tiongkok lagi bos. Dan salah satunya adalah perusahaan pertahanan. Mereka dilaporkan akan bekerja sama terkait berbagai macam industri pertahanan dan alat berat. Nah, lantas pertanyaannya, alutsista apakah itu yang bakal digarap antara perusahaan Tiongkok dan PT Pindad ini? Dan perusahaan apa sajakah itu setelah ini kita kupas. Kemudian lanjut kabar mantap keduanya nanti di bidang lain. Pindad pun ternyata baru-baru ini juga menaikkan MOU kerjasama dengan perusahaan Korea Selatan bos. Terkait proyek mobil nasional. Nah loh, bakal muncul proyek mobil nasional nih. Nah, lantas pertanyaannya mobil seperti apakah itu rencananya? Dan kerjasama seperti apa yang mereka bangun? Apakah mereka akan membangun mobil nasional Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari Pindad Indonesia yang kini lagi-lagi join teken MOU kerjasama dengan 2 perusahaan asal Tiongkok bos, yaitu Norinco Group dan juga Seni Group, yang disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Indonesia pada tanggal 7 Mei 2025 kemarin di ruang hening Kemhan RI Jakarta. Nah, dilaporkan oleh situs Pindad, kerjasama ini pun merupakan tindak lanjut dan langkah maju yang signifikan dalam kerjasama bilateral antara Republik Indonesia dan Tiongkok setelah pertemuan 2+2 antara Menhan dan Menlu kedua negara di Beijing beberapa waktu lalu bos. Direktur Utama PT Pindad yaitu Bapak Sigit P. Santosa dalam sambutannya pun menyampaikan kerjasama apa saja yang akan dilaksanakan dengan perusahaan Tiongkok dan berharap memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dan adapun kerjasama yang bakal digarap dengan Norinco terkait industri pertahanan disebutkan oleh situs Pindad ini meliputi sistem persenjataan, berbagai amunisi kaliber, kemudian juga ada kerjasama terkait kendaraan militer, serta kendaraan truk listrik, dan mesin pertanian untuk sektor industrial bos. Sementara itu kerjasama dengan Seni Group meliputi ekskavator dan peralatan berat. Kerjasama ini pun katanya memiliki banyak cakupan, mulai dari pengembangan bersama, manufaktur bersama, produksi bersama, pangsa pasar, dan juga melihat kemungkinan konten lokal di Indonesia. Mantap, mantap, jos. Nah, artinya nanti Tiongkok dan Indonesia bakal melakukan produksi bersama persenjataan dan kendaraan-kendaraan militer di Indonesia. Bukan kaleng-kaleng bos. Lantas pertanyaannya nih, pasti banyak yang penasaran nih. Perusahaan apakah itu dan seperti apakah sebenarnya perusahaan Norinco dan Seni Group asal Tiongkok ini? Nah, jadi untuk mengupas siapa itu Norinco dan Seni Group ini, admin rangkum dari banyak sumber bos. Jadi Norinco sendiri merupakan singkatan dari North Industries Corporation, atau nama lengkapnya adalah China North Industries Group Corporation Limited. Secara internasional, mereka disebut sebagai Norinco Group. Dan sedikit informasi buat kalian bahwa Norinco ini adalah sebuah perusahaan pertahanan milik negara Tiongkok yang memproduksi produk-produk militer seperti senjata, kendaraan tempur, amunisi, dan juga produk-produk komersial lainnya bos, seperti alat-alat berat. Bahkan Norinco Group juga merupakan salah satu kontraktor pertahanan terbesar di dunia. Jadi bukan kelas kaleng-kaleng nih bos. Dimana menurut Defense News, pada tahun 2024 lalu, Norinco Group ini pun masuk dalam jajaran top 10 perusahaan pertahanan terbesar di dunia. Dimana ia menduduki ranking 9 dunia, berada di atas Leonardo Italia, Thales, Airbus Prancis, dan lain-lain. Dan dapat kalian lihat sendiri dalam tabel ini bos. Nah, lanjut nggak cuma alat pertahanan dan sistem alutsista. Dari situs resminya, perusahaan besar Tiongkok Norinco Group ini pun juga menjalankan banyak bisnis besar lainnya bos. Mulai dari oil and gas, kemudian industri mineral, engineering, sampai dengan teknologi-teknologi tinggi. Dan
Berikut beberapa alutsistanya yang lumayan gacor. Norinco Group ini pun memproduksi main battle tank atau MBT seperti VT4 dan VT5. Kemudian ia juga memproduksi kendaraan tempur seperti Infantry Fighting Vehicle, IFV VN20. Kemudian juga ada senapan anti-merial QBU-201, bahkan juga sistem pertahanan udara atau Air Defense System yaitu Sky Dragon 50 dan Sky Dragon 12. Jadi, industri pertahanan Norinco Group ini pun bukan kelas kaleng-kaleng. Kemudian yang kedua tadi ada Seni Group. Nah, di Indonesia perusahaan ini pun terkenal dengan produk-produk alat berat dan kendaraan-kendaraan truk raksasanya ya kan. Dan dapat kalian lihat di sini dari situs resminya, Seni Group ini pun memiliki banyak produk-produk seperti ekskavator, bulldozer, bahkan juga truk-truk raksasa pertambangan yang ukurannya sebesar rumah kalian. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kerjasama Pindad dan dua perusahaan besar Tiongkok ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Kemudian lanjut kabar kedua, PT Pindad pun baru-baru ini juga join nih bos, dengan perusahaan otomotif asal Korea Selatan, di mana Pindad telah menaikkan Head of Agreement atau HOA alias perjanjian induk dengan KG Mobility Corp pada Kamis 8 Mei 2025 di Auditorium PT Pindad Bandung. Kesepakatan ini pun merupakan kelanjutan dari kerjasama strategis yang telah terjalin antara kedua belah pihak. Penekanan perjanjian induk ini pun katanya untuk menegaskan komitmen bersama demi membangun kolaborasi jangka panjang dalam mendukung pengembangan industri manufaktur dalam negeri. Dan ruang lingkup kerjasama dalam perjanjian Indonesia-Korea Selatan ini pun mencakup pengembangan dan produksi bersama kendaraan terkait proyek mobil nasional dan juga bus listrik. Bahkan dalam perjanjian ini juga mengatur mekanisme transfer teknologi bos, kemudian pengadaan suku cadang, pengembangan dan produksi komponen, serta layanan purna jual. Dan dalam hal hak kekayaan intelektual atau HAKI, masing-masing pihak pun tetap memegang lisensi eksklusif atas teknologi yang dimiliki. Kemudian lanjut, Direktur Utama PT Pindad yaitu Bapak Sigit P. Santosa menyampaikan bahwa kerjasama ini bernilai strategis. Tidak hanya bagi pengembangan bisnis PT Pindad, tetapi juga bagi penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Dan mantapnya dikatakan bahwa kerjasama ini memungkinkan adanya pengembangan dan produksi bersama untuk produk kendaraan terkait proyek mobil nasional hingga transfer of teknologi yang bernilai besar bagi PT Pindad, ujar Bapak Sigit. Dan mantap-mantap josnya lagi, melalui kerjasama internasional yang bersifat strategis ini, dikatakan juga terdapat transfer of manufacture atau TOM yang akan mendorong kapabilitas perusahaan PT Pindad. Nah, mantap jos. Lantas pertanyaannya, apakah nanti akan ada produk mobil nasional baru dari PT Pindad hasil kolaborasinya dengan perusahaan Korea Selatan ini? Ya, kalau ada harapannya ya semoga saja kerjasamanya lancar dan tidak mandek di tengah jalan seperti KF21 ya bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tahulah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make sense.